Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal ceritain film Cat yang tayang tahun 2021. Film ini menceritakan kisah seorang pembunuh bayaran profesional bernama Cat yang diracuni saat menjalankan misi terakhirnya dan hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk hidup. Dengan sisa waktu yang terbatas, Cat berpacu dengan waktu untuk membalas dendam kepada anggota Yakuza yang bertanggung jawab atas keracunannya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai di Osaka, Jepang, di mana kita diperlihatkan sebuah mobil berwarna merah muda sedang melaju menuju suatu lokasi. Di dalam mobil tersebut ada seorang wanita bernama Cat. Ia diketahui sebagai seorang assassin atau pembunuh bayaran yang sangat ahli menggunakan senjata sniper. Saat itu, Cat ditemani oleh mentornya sendiri, seorang pria berkepala plontos bernama Jamal. Selama 13 tahun Cat berprofesi sebagai pembunuh bayaran, ia tidak pernah sekalipun gagal dalam menjalankan misi, dan ia juga cukup disegani di kalangan mafia Amerika. Misi Cat kali ini adalah menghabisi ketua Yakuza beserta wakilnya. Setelah mobil itu sampai di lokasi, Cat turun dan langsung dihadapkan dengan dua orang anak buah Yakuza. Cat berpura-pura bertanya alamat, namun tiba-tiba setelah menghabisi dua orang tersebut, Cat naik ke atas untuk menemukan tempat menembak yang strategis. Cat yang sudah bersiap di posisinya akhirnya melihat wakil ketua Yakuza yang baru saja turun dari mobil. Sayangnya, targetnya itu malah membawa anak perempuan bernama Ani, yang tentunya bukan Ani-Ani. Hal ini membuat Cat ragu untuk menembak. Cat pada dasarnya tidak mau menghabisi seseorang di hadapan anaknya sendiri. Namun, karena Jamal terus mendesak, pada akhirnya Cat pun terpaksa melakukan aksinya dengan menghabisi si wakil ketua Yakuza. Sementara itu, di mobil yang ada di sebelahnya, sang ketua Yakuza hanya bisa meratapi wakilnya yang sudah tewas. Diketahui, wakilnya itu tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Merasa keadaan sudah kacau, sang ketua Yakuza pun memilih pergi meninggalkan Ani. Cat yang seharusnya menembak lagi sang ketua Yakuza malah termenung karena tidak tega melihat Ani yang terus berteriak histeris di depan jasad ayahnya. Pada akhirnya, Cat pun memutuskan untuk tidak melanjutkan misi, yaitu memburu sang ketua Yakuza. Adegan beralih ke Tokyo, tepatnya 10 bulan setelah kejadian tersebut. Terlihat Cat sedang berjoging malam untuk membugarkan fisiknya. Di sini, Cat tak sengaja melihat sebuah keluarga yang tampak bahagia bersama anak dan suaminya. Saat itu juga, Cat langsung berpikir kalau ia juga ingin mempunyai keluarga dan segera pensiun dari pekerjaannya. Kemudian, Cat langsung mengutarakan hal tersebut kepada Jamal. Jamal mengerti apa yang Cat inginkan, apalagi semenjak kejadian 10 bulan yang lalu, Cat sepertinya selalu merasa bersalah kepada anak target yang telah ia habisi, yaitu Ani. Di sini, Cat mengatakan kalau sebelum ia pensiun, Cat akan menyelesaikan misinya dengan menghabisi sang ketua Yakuza. Setelah itu, Cat pun mulai belajar menjadi seorang wanita biasa pada umumnya dengan nongkrong di sebuah bar hotel tempat ia menginap. Bersamaan dengan itu, ada seorang pria tampan bernama Steve mencoba berkenalan dengan Cat. Mereka saling mengobrol sambil minum, hingga pada akhirnya Steve pun melakukan adegan ranjang di dalam kamar hotel.
Setelah berhubungan, Steve mandi wajib di kamar mandi. Sementara Kate diam-diam memeriksa dompet milik Steve untuk mengetahui di mana alamat rumah Steve berada. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Kate mendapat pesan dari Jamal untuk segera menghabisi sang ketua Yakuza di sebuah menara tepat pukul 11 malam. Kita tahu, misinya ini adalah misi terakhir Kate sebelum ia benar-benar pensiun. Kate segera pamit kepada Steve dengan alasan ada urusan mendadak. Singkat cerita, Kate sampai di menara tepat waktu dengan membawa senjata snipernya. Ketika sang ketua Yakuza muncul dan Kate sudah bersiap, tiba-tiba Kate mengalami sakit kepala yang membuatnya gagal fokus. Pada akhirnya, Kate gagal menghabisi sang ketua dan tembakannya hanya mengenai lengannya saja. Kate berlari untuk mencoba kembali, namun lagi-lagi tembakannya meleset karena sakit kepalanya semakin terasa berat. Seasonal, repeat. Kate pun akhirnya turun untuk melarikan diri. Kate mencuri sebuah mobil lalu bergegas pergi. Sayangnya, mobil yang ia curi lampunya terlalu menohok yang malah membuat kepala Kate semakin terasa pusing. Ketika Kate ngebut menuju kediaman Jamal, tiba-tiba insiden terjadi. Untungnya polisi datang dan segera membawa Kate ke rumah sakit. Adegan berpindah ke masa lalu. Saat itu Kate masih kecil dan ia merupakan seorang anak yatim piatu yang orang tuanya terbunuh. Kate ditemukan oleh Jamal dan Jamal lah yang mendidik Kate menjadi seorang asasin sampai sehebat sekarang. Kembali ke saat ini, Kate akhirnya sadar dari pingsannya. Dokter yang merawatnya mengatakan kalau Kate telah keracunan zat kimia berbahaya, yang mana hal itu akan merusak organ-organ penting Kate di dalam tubuhnya. Kate bertanya apakah ia bisa disembuhkan. Si dokter menjawab kalau hal itu kemungkinan mustahil. Bahkan, dokter memvonis hidup Kate hanya bisa bertahan 24 jam. Di sini Kate sadar kalau orang yang telah meracuninya tak lain adalah cinta satu malamnya, yaitu Steve. Steve sebelumnya memberikan minuman kepada Kate yang pastinya sudah dicampuri dengan racun. Kate yang masih ingat dengan alamat rumah Steve, ia pun berencana mendatanginya sekarang juga. Kate diam-diam kabur dari sana lalu mencuri sebuah pistol. Kemudian, Kate memaksa si dokter memberikan sebuah obat anti nyeri agar ia bisa bertahan walaupun hanya 24 jam. Dengan menggunakan mobil curian, Kate pergi ke rumah Steve. Sesampainya di sana, Kate langsung melumpuhkan Steve sambil menodongkan pistolnya. Why'd you poison me? Di sini, Kate bertanya kenapa Steve tega meracuninya. Steve menjawab kalau ia hanya disuruh dan orang yang menyuruhnya mengatakan kalau obat itu hanya obat biasa. Steve sama sekali tidak tahu kalau itu adalah racun. Istri Steve juga ikut bicara kalau orang yang menyuruh Steve adalah salah satu tangan kanan ketua Yakuza yang bernama Sato. Sato selama ini menguasai keluarga Steve dan Sato berjanji akan melepaskan mereka jika melakukan hal tersebut. Steve dan istrinya memohon kepada Kate untuk tidak menghabisi mereka. Kate yang merasa hal ini bukan salahnya Steve. Ia pun akhirnya melepaskan mereka. Setelah itu, Kate menemui Jamal untuk menceritakan semuanya. Di sini, Kate mengatakan kalau ia tetap akan menjalankan misi tersebut karena sekarang bukan hanya sebuah misi, melainkan balas dendam. Kate bertanya apakah Jamal tahu di mana tangan kanan ketua Yakuza yang bernama Sato biasa berkumpul. Jamal mengatakan kalau Sato biasanya berkumpul dengan anak buahnya di sebuah panti pijat. Kita tahu Sato adalah orang yang telah menyuruh Steve memberikan racun. What about Sato? Kazuo Sato, ring a bell. Kate kemudian pergi ke minimarket membeli beberapa barang untuk membuat alat peredam secara manual. Setelah itu, Kate langsung mendatangi panti pijat untuk menemui Sato. Sesampainya di sana, Kate menghabisi satu orang lalu bertanya mana yang bernama Sato. Ternyata orang yang ada di hadapannya ini adalah Sato. Kate bertanya kepada Sato kenapa ia meracuninya.
Sato mengatakan kalau hal itu hanyalah perintah. Kemudian Cat bertanya lagi, di manakah keberadaan sang ketua Yakuza? Karena Cat sadar kalau yang memerintahkan Sato pasti sang ketua Yakuza. Namun karena Sato tidak mau menjawab, beginilah nasibnya. Bersamaan dengan itu, anggota Yakuza yang lain berdatangan dan Cat segera menyandara orang. Sayangnya, pistol Cat macet hingga terjadilah baku hantam yang seru di antara mereka. I don't know. Setelah Cat berhasil menghabisi mereka semua, tiba-tiba datang satu anggota Yakuza yang baru saja dari toilet. Si anggota yang ketakutan mengatakan kalau Ani pasti tahu keberadaan sang ketua Yakuza, mengingat Ani adalah keponakannya. Si anggota juga mengatakan kalau Ani sekarang ada di sebuah konser. Kita tahu Ani merupakan gadis remaja yang dulu ayahnya dihabisi oleh Cat di awal film. Annie? Kemudian Cat bergegas ke sana untuk mencari Ani. Cat masih ingat dengan wajah Ani karena sampai saat ini Cat sebenarnya masih merasa bersalah kepada Ani. Ketika Cat menemukannya, Cat pun langsung menghabisi para bodyguard Ani lalu membawanya pergi. Di sini, Cat bertanya mengenai di manakah keberadaan sang ketua Yakuza. Ani menjawab kalau ia tidak tahu dan biasanya orang yang mengetahuinya adalah penasihat utama sang ketua Yakuza bernama Renji. Dengan segera, Cat menyuruh Ani untuk menghubungi Renji. Setelah tersambung, Cat merebut ponsel Ani lalu mengatakan kalau ia sudah menculik Ani dan Cat meminta Renji untuk segera menemuinya. Setelah itu, Renji pun mengutus anak buah setianya untuk pergi ke sana. Renji juga memerintahkan mereka untuk menghabisi Ani dan juga Cat. Apa alasannya? Kita akan tahu nanti. Singkat waktu, anak buah kepercayaan Renji datang dan berhadapan langsung dengan Cat. Mereka saling mengeluarkan senjata, namun untungnya Cat lebih cepat. Bersamaan dengan itu, para anak buah Renji pun berdatangan hingga terjadilah baku hantam dan baku tembak. Di sisi lain, Ani yang sudah disekap Cat di dalam toilet terus berusaha melepaskan diri. Merasa kalah jumlah, Cat pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Ani berhasil melepaskan diri. Ia keluar dari toilet dan bertemu dengan anak buah Renji. Ani pun begitu lega karena ia akhirnya berhasil selamat. Namun ternyata mereka malah menodongkan senjata kepada Ani. Bersamaan dengan itu, Cat datang dan langsung menghabisi anak buah Renji. Kemudian Cat kabur, namun Ani terus mengikutinya. Cat sempat menyuruh Ani untuk pergi, namun ia tetap ingin ikut bersama Cat. Merasa sudah aman, Cat dan Ani pun duduk bersama untuk beristirahat. Di sini Ani mengatakan kalau ia tahu Cat ingin menghabisi sang ketua Yakuza, walaupun Ani ini keponakannya. Namun ia sudah tidak peduli karena semenjak kematian ayahnya dulu, sang ketua Yakuza tidak lagi memperhatikan Ani. Ani sendiri belum tahu kalau orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Cat. Kemudian Ani menjelaskan, untuk menemukan sang ketua, mereka harus lebih dulu menemui Renji dan Ani bersedia membawa Cat ke markas Renji. Singkat cerita, Ani masuk ke dalam markas Renji. Namun, ia hanya bertemu dengan tangan kanan Renji. Di sini, Ani bertanya di manakah Renji sekarang. Si tangan kanan tentu tidak mau menjawabnya. Namun, tiba-tiba Cat muncul sambil menodongkan senjata. Cat kembali bertanya mengenai di mana Renji. Namun, di suatu kesempatan, si tangan kanan berhasil menjatuhkan pistol Cat dan terjadilah baku hantam.
Ani mengambil pistol yang terjatuh lalu mencoba menembak si tangan kanan. Sayangnya, tembakan tersebut malah mengenai bahu Cat. Si tangan kanan menghajar Ani lalu merebut pistolnya untuk segera menghabisi Cat. Namun, dari belakang, tiba-tiba Ani melakukan hal ini. Kemudian mereka mencoba mencari petunjuknya mengenai di mana sekarang Renji berada. Cat menemukan persenjataan di balik lemari, sementara Ani berhasil melacak keberadaan Renji melalui ponsel tangan kanannya. Singkat cerita, Ani menghadang mobil Renji dan tiba-tiba yang menembak itu adalah Cat. Setelah berhasil memojokkan Renji, Cat bertanya di manakah sang ketua Yakuza berada dan ia tidak akan menghabisi Renji jika Renji mau mengatakannya. Renji menjawab kalau sang ketua hanya mengatakan kalau ia akan pergi ke tempat keluarga. Untungnya, Ani tahu tempat keluarga yang dimaksud tersebut. Sebelum pergi, Cat menyempatkan menghajar Renji sampai tak sadarkan diri. Your phone. Ketika hendak menuju ke sana, Cat menghubungi Jamal untuk memberitahu lokasi sang ketua Yakuza. Cat ingin dijemput oleh Jamal setelah ia menghabisi sang ketua Yakuza karena Cat merasa hidupnya hanya akan bisa bertahan beberapa jam lagi. You can find my body near your house off Hadasaka. Goodbye, V. Cat dan Ani kemudian naik taksi hingga akhirnya ia sampai di tujuan. Sebelum masuk ke dalam, Cat meminta Ani untuk segera pergi karena Ani masih muda dan masih bisa hidup normal seperti anak-anak remaja seusianya. Cat meminta Ani untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi pada hari ini. Ketika Cat akan masuk, tiba-tiba tubuhnya melemah sehingga Cat harus kembali menyuntikkan obat anti nyerinya. Pada akhirnya, Cat bertemu dengan sang ketua Yakuza. Cat bertanya apakah sang ketua Yakuza masih menyimpan dendam kepada Cat atas kematian adiknya dulu. Sang ketua menjawab kalau ia sudah lama mengikhlaskan adiknya, apalagi ia tahu Cat hanya diperalat. Sang ketua balik bertanya apakah Cat bekerja untuk seseorang bernama Jamal si botak. Setelah Cat mengiyakannya, sang ketua mengatakan kalau Jamal adalah partnernya Renji dan ia sekarang tahu Renji telah mengkhianatinya. Sang ketua juga mengatakan kalau ia tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk meracuni Cat karena ternyata itu adalah ulah dari Renji atas izin dari Jamal. Di sini, sang ketua menyuruh Cat untuk segera menghabisinya saja karena ia menganggap kalau Renji sudah menang. Di luar rumah, Ani yang masih belum pergi, tiba-tiba ia didatangi oleh Jamal. Jamal memberitahu Ani kalau orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Cat. Jamal juga akan menjadikan Ani seorang pembunuh bayaran di masa mendatang, seperti Cat dulu. Ketika berbincang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang artinya Cat sudah menghabisi sang ketua Yakuza. Cat pun keluar dan bertemu dengan Jamal dan juga Ani. Cat meminta Ani untuk tenang dan ia juga melarang Ani ikut bersama Jamal. Namun, Ani yang sudah dikuasai amarah dengan tega menembak Cat hingga tak sadarkan diri. Ani tetap memutuskan untuk ikut bersama Jamal. Setelah mereka pergi, ternyata Cat masih hidup karena tembakan Ani tadi hanya mengenai bahunya. Tak lama, datang sang ketua Yakuza memberikan obat yang dijatuhkan Cat. Rupanya Cat tidak jadi menghabisi sang ketua karena mereka sepakat akan memburu Renji dan juga Jamal. Di balik itu, Jamal membawa Ani ke kediaman Renji. Jamal mengatakan kalau ia akan merawat Ani seperti dulu ia merawat Cat. Di sini, Jamal juga memberikan selamat kepada Renji karena sekarang Renji sudah sepenuhnya menjadi ketua Yakuza. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya sang ketua masih hidup. Di sisi lain, Cat dan sang ketua sedang bergegas ke kediaman Renji. Sesampainya di sana, ternyata yang datang bukan hanya mereka berdua, melainkan dengan para anak buah sang ketua yang masih setia kepadanya. Mereka segera mengacak-ngacak markas Renji dan menghabisi semua. Jamal yang menyadari penyerangan tersebut pun menyuruh Renji untuk menyelesaikan masalah ini.
Di suatu kesempatan, akhirnya sang ketua berhasil memojokkan Renji. Di sini, ia menantang Renji berduel dengan pedang katana. Jika Renji berhasil menang, maka Renji berhak menjadi ketua Yakuza. Mendengar hal itu, Renji dibuat senang mengingat ia jauh lebih muda dan kuat ketimbang sang ketua. Namun, sang ketua dapat dengan mudah menghabisi Renji. Di balik itu semua, Cat terus berjuang mencari Annie dengan melawan para anak buah Jamal. Annie sempat tertembak di kakinya, namun ia berhasil bangkit hingga mampu menghabisi semua anak buah Jamal. Pada akhirnya, Cat menemukan Annie yang sekarang sedang disandera oleh Jamal. Jamal mengatakan kalau ia meminta maaf telah mengkhianati Cat. Namun, Cat memang layak dikorbankan sebagai bentuk balas budi kepada Jamal karena dulu ia yang merawatnya. Di sini, Jamal juga memberitahu kalau orang yang dulu menghabisi kedua orang tua Cat adalah Jamal. Kemudian mereka saling beradu cepat tembak. Jamal tewas di tempat, sementara Cat hanya terkena tembakan di bagian samping perutnya. Setelah itu, Annie membawa Cat berjalan keluar. Namun, Cat yang merasa tidak akan bisa bertahan, ia pun meminta Annie membaringkannya. Di sini, Cat meminta maaf karena dulu telah menghabisi ayah Annie. Annie pun memaafkannya karena Annie tahu kalau Cat hanya diperalat. Sebelum menemui sang pencipta, Cat mengatakan kalau sang ketua sudah berjanji kepada Cat akan merawat Annie dan mengurus Annie dengan baik. Segitu dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recap selanjutnya.